Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bapak Cecep Nurdiansyah di mata pelajaran TIK. Pada hari ini kita akan bahas tentang dasar-dasar komputer. Apa yang akan dibahas hari ini? Mengetahui dan memahami jenis komponen-komponen komputer dan pengertian komputer, ya. Oke. Sekarang kita akan ke apa itu komputer. Komputer berasal dari kata compute yang artinya hitung. Berarti komputer adalah alat hitung, ya. Sekali lagi, komputer berasal dari kata compute yang artinya hitung, dan komputer yang artinya adalah alat hitung. Jadi kalkulator juga itu sama disebut dengan komputer. Jadi juga bisa dijadikan komputer. Jadi kan bisa dipakai hitung 2 tambah 2 waktu SD, ya. Kita biasanya menggunakan jari, ya. 2 tambah 2 jadi 4. Yaitu menggunakan jari, itu bisa juga disebut komputer. Sekarang komputer mempunyai arti adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, ya, atau dengan kata lain adalah program komputer. Jadi komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, atau kata lainnya adalah program komputer. Itu yang disebut dengan komputer. Sekarang kita akan bahas apa saja komponen komputer. Oke. Komponen komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, brainware, dan software. Hardware, brainware, dan software. Hardware dibagi 4 atau menjadi 4 kelompok hardware. Yang pertama, hardware input, hardware proses, hardware output, dan hardware memori. Brainware cuma 1, tidak dikelompokkan lagi. Software menjadi 2 kelompok, software operating system dan software application program. Oke. Apa itu hardware? Oke. Kita akan membahas tentang pengertian hardware. Hardware atau secara bahasa Indonesianya adalah perangkat keras, adalah komponen komputer yang wujudnya nyata, bisa dilihat dan bisa dipegang, ya, atau bisa disentuh. Itu adalah hardware. Biasanya komponen hardware berupa alat elektronik, ya. Kemudian itu adalah hardware. Kemudian sekarang ke brainware. Brain adalah otak, berarti alat, berarti alat otak, atau bisa secara pengertian lain adalah manusianya. Brainware adalah manusia pengguna atau yang mengoperasikan komputer, atau disebut juga user, programmer, operator komputer, dan sebagainya. Jadi brainware itu adalah orangnya, orang yang mempergunakan komputer. Oke, itu adalah brainware. Sekarang, apa itu software? Software adalah, kalau secara bahasa Indonesia, adalah perangkat lunak, komponen komputer yang hanya dapat dilihat saja, tidak bisa disentuh, hanya bisa dilihat saja, tidak bisa disentuh. Oke. Perangkat lunak di dalamnya terdiri dari program atau perintah-perintah komputer supaya komputer dapat dipergunakan. Itu adalah software. Jadi, perbedaan antara hardware, brainware, dan software. Hardware adalah perangkat yang dapat dilihat dan dapat disentuh atau dipegang. Itu adalah hardware. Brainware adalah penggunanya. Brainware adalah penggunanya. Software adalah alat komputer yang hanya dapat dilihat saja, tidak bisa disentuh atau dipegang. Itu adalah software. Kita bahas
bagian-bagian dari hardware. Hardware menjadi 4 kelompok: input, proses, output, dan memori. Hardware input adalah hardware yang termasuk input, yaitu alat yang memberi masukan data berupa sinyal-sinyal listrik supaya diproses. Jadi hardware yang termasuk alat input yaitu alat yang memberi masukan data berupa sinyal listrik supaya diproses. Contoh, keyboard, mouse, kamera. Keyboard ini adalah memberikan sinyal-sinyal listrik berupa angka, huruf, dan simbol-simbol lainnya. Ya, ini untuk masuk ke komputer lalu diproses. Ya, itu adalah ini yang termasuk dengan input. Lalu mouse adalah pengembangan dari keyboard. Mouse memiliki 2 tombol dan 1 scroll. Ya, ini untuk penyederhanaan dari keyboard. Lalu kamera ini memberikan sinyal listrik kepada bagian proses, ya, berupa gambar-gambar, ya, itu ada, atau video, itu adalah kamera. Itu salah satu contoh 3 dari sekian banyak alat input, ya, keyboard, mouse, dan kamera. Lalu yang termasuk hardware proses apa? Hardware proses kita lihat ya, apa saja. Hardware proses termasuk proses adalah alat untuk memproses data dari input, ya. Jadi tadi ada alat input, nanti memberikan sinyal kepada atau sinyal-sinyal supaya diproses. Alatnya apa? Proses itu yang pertama prosesor, yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit, ya. Seperti ini gambarnya. Ini adalah kebetulan ini gambarnya Intel. Ada Intel Core i3, Core i7, Core i5. Itu adalah prosesornya, ya, atau otaknya komputer, ya. Ini di sini segala sesuatu yang diproses sini, ya. Lalu yang kedua adalah motherboard atau disebut juga mainboard. Ini adalah tempat nempelnya komponen-komponen komputer, ya. Di sini ada RAM, prosesornya di sini, ini nempel di sini, ya. Lalu dan sebagainya, banyak hard disk dan sebagainya. Di sini tempat penyambungan semua komponen komputer, itu disebutnya motherboard, oke, atau mainboard. Itu adalah alat-alat proses. Lalu hardware yang termasuk input, output, kita lihat, ya. Apa pengertian output? Output adalah alat untuk keluaran hasil dari pemrosesan data. Jadi tadi dari input, sinyal dimasukkan, dikirim ke proses. Sesudah diproses, nanti akan dikirim ke alat output, ya. Jadi hasil proses akan dikeluarkan melalui alat output. Contoh, monitor. Monitor itu adalah tempat mengeluarkan atau menghasilkan gambar, teks, dan video, ya, berbentuk gambar yang dilihat kita sekarang, ya. Ini adalah monitor. Ini hasil dari pemrosesan. Apa yang ditampilkan di layar monitor itu hasil dari pemrosesan. Misal kita ngetik A, ya, di dalam keyboard itu masuk, karena keyboard termasuk input, ya. Kita mau ngetik A, itu masuk ke proses, ya. Nanti diproses, lalu dimunculkan di monitor, ya. A, tertulis A di monitor, itu adalah fungsinya output. Lalu speaker, ya, itu speaker. Itu dari komputer memberikan sinyal ke speaker supaya mengeluarkan suara, ya, itu speaker. Lalu printer untuk alat cetak. Dari hasil ketikan kita lalu di print atau dicetak hasilnya kepada kertas, ya, berbentuk teks dalam kertas. Itu adalah sebagian kecil dari contoh-contoh output. Oke. Lalu sekarang yang termasuk hardware memori apa saja? Kita lihat. Oke, kita lihat memori. Memori, ya, hardware yang termasuk pada memori yaitu alat yang dapat menyimpan data
baik yang bersifat sementara ataupun tetap. Jadi supaya gampang menghafal, memori adalah tempat penyimpanan data ya. Contoh RAM, Random Access Memory, itu untuk membantu pemrosesan dalam prosesor yang tadi ya, itu menyimpan data sementara. Hard disk adalah untuk menyimpan data yang tetap ya. Ini adalah hard disk, itu untuk penyimpanan data. Flash disk ini untuk penyimpanan data juga sama ya, tapi bentuknya agak berbeda ya. Fungsinya sama, menyimpan data. Ini adalah bentuk-bentuk memori, RAM, hard disk, flash disk. Oke, kita menuju ke kita lihat ke software ya. Software dibagi dua. Software yang termasuk operating system. Apa itu operating system? Operating system adalah software yang mengatur dan menghubungkan software aplikasi dengan hardware. Jadi, sistem operasi adalah software, sama-sama software, tapi yang mengatur dan menghubungkan software aplikasi dengan hardware. Jadi, misalkan kamera ya. Untuk memunculkan kamera, ada aplikasinya, lalu yang menyambungkan ke hardware kameranya adalah operating system ya, atau sistem operasi. Contoh sistem operasi pada komputer. Pertama yang paling terkenal adalah Microsoft Windows ya. Sekarang masih hampir 90% menggunakan Microsoft Windows. Lalu Linux, lalu iOS ya, dan Unix. Itu sistem operasi pada komputer. Sekarang contoh sistem operasi pada smartphone. Apa saja? Yang paling terkenal adalah Android, lalu iOS atau Apple ya, lalu Windows Phone dan Symbian. Symbian ini waktu HP-nya masih Nokia ya. Sekarang yang terkenal adalah Android dan iOS. Ya, iOS itu dari Apple, Android juga kalau Android dari Google. Ini juga pada komputer, ini yang terkenal Microsoft Windows dan iOS. iOS itu dari Apple ya, sama. Jadi pada komputer, sekali lagi, pada komputer sistem operasi adalah contohnya Microsoft Windows, Linux, iOS, dan Unix. Kemudian di smartphone ya, yang paling terkenal adalah Android, Windows Phone, iOS, dan Symbian. Oke, itu yang disebut dengan software operating system atau sistem operasi. Oke, sekarang software yang application program. Kita lihat apa itu application program? Adalah software yang berfungsi untuk membantu manusia dalam suatu pekerjaan. Ya, contoh Microsoft Word, Excel, tim komputer, pemutar musik. Jikalau pada smartphone contohnya WhatsApp, Telegram, IG, FB, dan aplikasi lainnya yang terdapat di Play Store, iOS, atau di App Store ya, atau di App Store namanya ya. Jadi apa bedanya aplikasi dan program dengan sistem operasi? Kalau sistem operasi adalah yang menyambungkan, yang mensinkronkan antara program aplikasi dengan hardware ya. Kalau program aplikasi adalah software yang berfungsi untuk membantu manusia dalam suatu pekerjaan. Itu bedanya ya, bedanya sistem operasi dengan program aplikasi. Oke. Sekian dari Bapak. Semoga materi hari ini dapat tersampaikan dengan baik, dan ternyata HP dengan komputer itu ada persamaannya, banyak persamaan. Bahkan HP juga bisa, HP yang sekarang yang smartphone itu sama dengan komputer karena ketiga komponennya ada semua. Oke. Untuk tugasnya nanti ada link dari Bapak melalui WA masing-masing. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.